Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan penjelasan ya terkait dengan kegiatan calon guru penggerak yang wajib yaitu tatap muka maya bersama pengajar praktek ya. Dan namanya adalah pendampingan individu Bapak Ibu ya. Jadi pendampingan individu ini bertujuan untuk membantu calon guru penggerak ya menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga calon guru penggerak mampu mengembangkan diri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Kemudian memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Dan yang ketiga adalah merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Bapak dan Ibu, nanti saya akan berikan gambaran ya bagaimana kegiatan pendampingan individu itu dilakukan ya, karena saya adalah pengajar praktek di angkatan 4 yang telah mendampingi para CGP yang saat ini sudah lulus ya. Bapak dan Ibu, ini adalah 6 CGP saya ya di angkatan 4. Kemudian di sini adalah contoh pendampingan individu ya. Jadi pengajar praktek datang ke sekolah para CGP-nya, kemudian melakukan pendampingan individu ya bersama CGP-nya dan sesuai dengan tema masing-masing pendampingan individu ya. Kalau di angkatan 4 saya kemarin adalah ada sekitar 8 pendampingan individu ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah gambaran ya pendampingan individu. Ini saya sedang melakukan proses pendampingan bersama CGP saya. Kemudian ini adalah foto bersama, ini adalah saya ya. Kemudian ini adalah CGP saya. Ini adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah CGP saya. Dan setiap pendampingan individu harapannya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah Bapak Ibu ya, karena nanti ada administrasi yang harus dilengkapi dan itu ada tanda tangan kepala sekolah. Dan ini adalah proses coaching bersama rekan sejawat ya, CGP ini melakukan coaching ya. Dan saya sebagai PP atau pengajar praktek melihat, memonitoring ya, observer ya, ketika proses coaching ini berlangsung. Kemudian ini adalah lokakarya Bapak Ibu ya, lokakarya bersama CGP setelah nanti pendampingan individu, nanti ada lokakarya, kemudian dilanjutkan lagi pendampingan individu kembali. Baik, kembali ke informasi terkait dengan pendampingan individu Bapak Ibu ya. Di sini ada informasi di LMS. Kita lihat. Untuk jadwal Bapak Ibu ya. Jadwal pendampingan individu akan berlangsung 1 bulan sekali ya, sepanjang proses pendidikan guru penggerak. Dalam setiap bulannya, pengajar praktek akan mengunjungi sekolah calon guru penggerak ya, selama kurang lebih 4 jam. Bapak Ibu nanti berarti akan mendapatkan pendampingan dari pengajar prakteknya 4 jam satu kali kunjungan. Untuk mengamati kegiatan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di sekolah sebagai implementasi pembelajaran daring dan lokakarya, serta mengajak mereka untuk merefleksikan prosesnya. Bapak Ibu perlu diingat bahwa untuk pendampingan ini 1 hari hanya diperbolehkan 1 CGP. Artinya Bapak Ibu jangan melaksanakan pendampingan ya. Idealnya 1 hari adalah 1 CGP sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu efektif ya, fokus untuk 1 hari 1 CGP. Kemudian tidak boleh pendampingan individu itu dilakukan secara kolektif. Bapak Ibu misalnya dalam 1 hari mengumpulkan 3 CGP di satu tempat yang sama, di waktu yang sama dan melakukan pendampingan individu yang sama. Itu tidak boleh ya, karena namanya pendampingan individu adalah pendampingan secara personal ya. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada tema pendampingan ya. Untuk tema pendampingan pertama yaitu adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nanti ada diskusi ya, ada refleksi, kemudian ada juga diskusi kerangka portofolio ya, kemudian diskusi peta posisi diri, rencana pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak. Kemudian pendampingan individu kedua yaitu adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nanti akan ada diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan lokakarya 1, kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan moderasi oleh PP. Ya, dimoderasi ya, artinya dijembatani oleh PP.
Bapak Ibu, ini adalah fokus pendampingan ya. Artinya Bapak dan Ibu ketika di pendampingan individu, kegiatannya rata-rata adalah diskusi, refleksi, dan temanya tergantung dari masing-masing modul. Sampai nanti di pendampingan terakhir yaitu adalah pendampingan individu 6, yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Kemudian di sini nanti ada panen hasil karya belajar, ya, atau persiapan panen hasil belajar. Bapak Ibu nanti akan ada lokakarya pameran, ya. Kemudian mengumpulkan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, ya, feedback 360. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Didiskusikan dampak dan dalam diri dan murid yang terjadi. Kemudian penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Bapak Ibu, ini adalah 6 tema pendampingan individu ya, dengan fokus pendampingannya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah persiapannya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus melakukan persiapan ya. Tentunya adalah melakukan koordinasi dengan penyelenggara program pendidikan guru penggerak ya terkait dengan jadwal. Kemudian bacalah profil calon guru penggerak. Berarti ini adalah persiapan untuk pengajar praktek. Jangan sampai kita melakukan pendampingan ternyata tidak mengetahui namanya, tidak hafal ya. Itu nanti menjadi fatal. Kemudian tulislah tujuan dan topik pendampingan ya di setiap pertemuan pada catatan pendampingan. Kemudian komunikasikanlah tujuan pendampingan kepada calon guru penggerak sebelum mulai kegiatan. Jadi Bapak Ibu, pengajar praktek sebelum memulai kegiatan pendampingan wajib disampaikan tujuan pendampingan ya pada setiap PI. Kemudian pelajari fokus pendampingan bulanan dan materi yang berkaitan ya. Bapak Ibu silakan dipelajari dulu fokusnya apa sehingga nanti dalam pendampingan tercapai tujuan dari pendampingan tersebut. Kemudian dalam pendampingan, pendamping atau pengajar praktek berperan untuk mengapresiasi pencapaian dan upaya implementasi yang sudah dilakukan calon guru penggerak. Bapak Ibu jangan lupa memberikan apresiasi ya atas apa yang sudah dilaksanakan CGP-nya, memotivasi dan mendiskusikan bersama termasuk solusi tantangan dan kendala yang disampaikan oleh CGP sehingga membantu CGP untuk menemukan pembelajaran-pembelajaran di dalam setiap prosesnya. Jadi, pengajar praktek wajib memberikan apresiasi, motivasi, dan mencari solusi bersama-sama ya untuk mendapatkan solusi dari kendala yang dihadapi. Kemudian, jika fokus pendampingan berkaitan dengan penugasan pada fase pendidikan daring, sempatkan diri untuk mempelajari hasil yang dikumpulkan oleh setiap calon guru penggerak pada portal belajar. Artinya Bapak dan Ibu, apabila nanti pendampingan individu berkaitan dengan tugas yang ada di LMS, Bapak Ibu harus melihat hasil tugas yang diupload di LMS dan Bapak Ibu sempatkan untuk mempelajari dan juga dikomunikasikan dengan fasilitator. Ya, kemudian Bapak Ibu silakan diskusikan bersama CGP ketika di pendampingan individu. Jadi untuk pendampingan individu ini bisa juga dikatakan sebagai feedback dan tindak lanjut ya kegiatan pembelajaran CGP di LMS. Kemudian Bapak dan Ibu mengkomunikasikan di lapangan ya atau di sekolah melalui proses pendampingan individu. Yang kedelapan, baca kembali catatan-catatan pada coaching log ya untuk mengetahui pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu, tentunya sebelum kita melaksanakan PI di berikutnya, kita harus melihat catatan pada PI sebelumnya. Artinya, apakah ada evaluasi-evaluasi yang harus kita tindak lanjuti di PI sebelumnya, ya, sehingga kita tuntas, Bapak Ibu, ya. Catatan atau hal-hal penting yang dicatat pada PI sebelumnya, kira-kira sudah ditindaklanjuti belum, ya, untuk diselesaikan. Ya, apakah itu evaluasi, ya, apakah itu hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bersama, ya, didiskusikan bersama. Bapak Ibu silakan dibuka kembali dan dibaca kembali ya catatan di PI sebelumnya. Kemudian berikutnya di sini ada tips memberikan umpan balik saat coaching Bapak Ibu ya. Jadi pendamping yang berperan sebagai pemberi umpan balik harapannya hadir sepenuhnya ya. Hindari melakukan umpan balik sulit ya. Misalnya Bapak Ibu melakukan umpan balik di jam-jam sibuk ya sebagai pendamping.
Bersabarlah dalam memberikan umpan balik, ya. Bangunlah rasa ingin tahu sebagai pendamping. Dalam memberikan umpan balik, mulailah dengan menyepakati topik pembicaraan, ya. Kemudian hubungkan fakta berdasarkan kejadian-kejadian yang dilakukan selama proses pendidikan. Kemudian bersama-sama dengan CGP kembangkan ide sebagai alternatif solusi. Kemudian bersama dengan CGP perkuat komitmen untuk proses selanjutnya. Ini adalah tips memberikan umpan balik saat coaching. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya di sini ada panduan pengisian coaching log ya Bapak Ibu ya. Ada tulislah topik, kemudian tulislah hal-hal yang dibahas, nilailah apakah proses coaching sudah berlangsung dengan sesuai ya. Kemudian berikan status selesai atau belum selesai ya untuk proses coaching pada saat pendampingan. Kemudian tuliskan catatan yang perlu diperhatikan ketika proses pendampingan selanjutnya. Kemudian tuliskan hal-hal tambahan yang dibutuhkan CGP selama pendampingan, dan terakhir buatlah rencana tindak lanjut ya untuk proses pendampingan selanjutnya. Bapak Ibu, itu adalah hal-hal penting ya yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu nanti dikunjungi sebagai CGP ya. Itu yang akan dilaksanakan oleh PP. Kemudian Bapak Ibu sebagai PP itu yang harus Bapak Ibu lakukan ya sebelum mengunjungi CGP. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang sudah, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan diklik loncengnya juga agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.